warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Amelia, mahasiswi program studi pendidikan biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cara pencegahan COVID-19 dan segala hal yang berkenaan dengan virus, yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas. Oleh sebab itu, tonton video ini sampai habis ya. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu virus. Lalu, apa itu virus? Ya, virus berasal dari bahasa Latin virion, yang artinya racun. Virus merupakan partikel biologis. Bukan dikategorikan sebagai makhluk hidup, namun virus memiliki perilaku seperti makhluk hidup, misalnya berkembang biak. Apa ciri-ciri virus? Ciri-ciri virus yaitu ukurannya sangat kecil, 2-20 mikron. Hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron, tidak memiliki protoplasma, memiliki satu asam nukleat, yaitu DNA atau RNA saja, hanya berkembang biak di dalam sel hidup, serta dapat dikristalkan. Lalu, bagaimana bentuk virus? Bentuk virus terdiri atas batang, polindris, bola, dan bentuk T. Struktur virus bisa dilihat pada gambar. Struktur virus tergantung pada bentuknya. Siklus hidup virus terdiri dari siklus litik dan siklus lisogenik. Tahap dari siklus lisogenik hampir sama dengan siklus litik. Perbedaannya yaitu sel inangnya tidak hancur tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus. Tahap penyisipan tersebut kemudian membentuk provirus. Siklus lisogenik secara umum mempunyai 3 tahap, yaitu adsorpsi, penetrasi, penyisipan gen, virus, dan pembelahan sel inang. Pada akhir tahun 2019 kita dikenalkan dengan coronavirus. Lalu apa sih coronavirus itu? Ya, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada pernapasan, infeksi paru-paru berat hingga bisa menyebabkan kematian. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Lalu, mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua berawal dari sini. Virus corona masuk ke tubuh kita melalui percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau pada saat kita menyentuh benda dan tidak mencuci tangan. Selanjutnya, virus tadi masuk melalui saluran pernapasan dan bergerak menuju sasaran utamanya, yaitu paru-paru. Disinilah virus yang memiliki 3 bagian utama bekerja. Pertama, paku pada protein corona akan menempel pada paru-paru dan organ lain yang kaya akan protein ACE2. Selanjutnya, virus ini akan mendorong masuk ke tubuh kita dan begitu dia berhasil masuk, barulah aksi virus corona dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hackernya pun lepas. Ia akan menghack inti sel sehat untuk menipu sistem imun agar tidak menyerang virusnya, dan sekaligus membuat inti sel memproduksi virus corona baru.
Sel yang sudah terinfeksi ini kemudian terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang baru dan siap menginfeksi sel-sel sehat lainnya. Awalnya kita hanya memiliki sedikit virus corona. Namun, dalam hitungan hari, bisa jutaan atau miliaran virus corona baru yang membuat paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Apabila tubuh kita telah dipenuhi virus corona, maka sistem imun kita akan mengenali virus corona. Bahayanya, virus corona akan menipu sistem imun yang bisa membuat sistem imun menyerang sel-sel sehat kita. Apabila sistem imun kita kuat, mereka akan kalah. Namun, jika tidak, efeknya bisa parah. Kita bisa terkena radang paru-paru akibat sel sehat yang tidak bisa menahan bakteri pneumonia. Bahkan bisa masuk ke aliran darah dan menyerang seluruh tubuh kita. Hal yang perlu kita ketahui mengenai virus. Mutasi pada virus. Mutasi bisa menjadi peluang untuk menghambat penyebaran virus corona di dunia. Tapi, mutasi juga berpotensi membuat virus lebih mudah menyebar. Ini juga bisa membuat virus lebih efisien dan berbahaya dalam menginfeksi sel tubuh manusia. Lalu, kapan mutasi itu muncul? Mutasi ini muncul saat virus mereplikasi diri di dalam sel dan menyalin kode genetiknya. Pada manusia, gen ditulis dalam DNA dan beruntai ganda, sedangkan virus corona dengan RNA yang beruntai tunggal. Seberapa cepat virus bermutasi? Virus corona cukup stabil saat bermutasi. Para ilmuwan telah menganalisis 13.000 sampel di Inggris sejak pertengahan Maret dan menemukan mutasi baru muncul sekitar 2 kali dalam sebulan. Apa saja gejala yang ditimbulkannya? Nah, gejala bisa bersifat umum atau serius. Nah, lalu bagaimana sih mencegah virus corona itu? Pertama, menghindari bepergian ke Cina atau negara lain yang telah ditemukan penularan virus corona. Menggunakan masker saat di luar ruangan, terutama jika berada di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Hindari kontak dengan hewan. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Pastikan memasak daging dan telur sampai matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu ketika batuk dan bersin. Buang tisu ke tempat sampah, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, dan jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semakin berkembangnya COVID-19, maka semakin tidak asing kita mendengar kata vaksin. Nah, lalu apa sih sebenarnya vaksin itu? Kenapa para perusahaan berlomba-lomba untuk membuat vaksin? Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Ternyata vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Nah, berbagai pihak berlomba-lomba mengembangkan vaksin virus corona ini karena hanya vaksin yang bisa mencegah seseorang terhindar dari sebuah penyakit. Cara kerja vaksin. Di dalam vaksin terdapat berbagai produk biologi dan bagian dari virus atau bakteri, maupun virus atau bakteri yang sudah dilemahkan. Vaksin COVID-19 akan merangsang sistem imunitas untuk membuat zat kekebalan tubuh
yang bertahan cukup lama. Nah, zat ini artinya akan melawan antigen dari patogen virus corona yang masuk ke dalam tubuh. Bila antigen penyakit COVID-19 menyerang kembali, maka akan muncul reaksi imunitas yang kuat dari tubuh. Tujuannya untuk menghancurkan antigen tersebut. Selain mencegah, kita juga harus tahu apa saja tes yang dapat kita lakukan untuk mengetahui positif atau tidaknya kita. Lalu, apa saja tesnya? Tiga jenis pemeriksaan corona. Yang pertama TCM, yang kedua PCR, dan yang ketiga rapid test. Lalu, apa perbedaan dari ketiganya? Tes cepat molekuler atau TCM. Sebelum mendiagnosis penyakit tuberkulosis dengan molekuler, metode pemeriksaan COVID-19 menggunakan dahak dengan amplifikasi asam nukleat berbasis Catrik. Tes ini digunakan untuk memeriksa virus SARS-CoV-2 menyetujui pada RNA-nya yang menggunakan Catrik khusus. Hasil tes ini terbilang cukup cepat karena bisa dianggap hasil dalam waktu kurang lebih dari 2 jam. Polymerase Chain Reaction atau PCR. Jenis pemeriksaan ini untuk mendeteksi COVID-19 menggunakan sampel lendir dari hidung atau tenggorokan. Dua lokasi ini dipilih karena menjadi tempat virus yang akan menggandakan dirinya. Selanjutnya, rapid test. Rapid test menggunakan sampel darah untuk diuji. Darah digunakan untuk mendeteksi immunoglobulin, yakni antibodi yang terbentuk saat tubuh mengalami infeksi. Rapid test biasa dilakukan di mana saja dan waktu untuk melakukan juga singkat, yakni hanya 9-20 menit, dan mendapatkan hasilnya. Namun, tes ini memiliki kelemahan karena bisa menghasilkan negatif atau kondisi saat hasil tes tampak negatif meski hasilnya positif. Biasanya, hal ini terjadi saat tes dilakukan kurang dari 7 hari setelah terinfeksi. Pada saat ini, semakin berkembang pesatnya penggunaan sosial media, semakin banyak pula isu-isu yang ada. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui fakta dan mitos mengenai isu-isu tersebut. Lalu, apa saja fakta dan mitos mengenai COVID? Mitosnya, paparan sinar matahari atau temperatur lebih tinggi dari 25 derajat Celcius dapat mencegah penyakit COVID-19. Faktanya, kita tetap bisa terkena COVID-19 walaupun berada di cuaca sangat panas atau matahari bersinar terik. Mitosnya, mandi air panas mencegah terkena COVID. Faktanya, mandi air panas tidak mencegah terkena COVID-19. Namun, mandi dengan air yang terlalu panas justru akan berbahaya bagi tubuh karena dapat menyebabkan luka. Mitosnya, virus COVID-19 tidak bisa menyebar di wilayah dengan iklim panas dan lembab, misalnya Indonesia. Faktanya, berdasarkan bukti-bukti yang ada, virus COVID-19 bisa menyebar di semua wilayah. Mitosnya, jika kita mampu menahan napas selama 10 detik atau lebih tanpa batuk atau merasa tidak nyaman, artinya kita bebas dari COVID-19 atau penyakit pernapasan lain. Faktanya, cara terbaik untuk memastikan bahwa seseorang terkena COVID-19 adalah melalui uji laboratorium. Mitosnya, minum alkohol dapat melindungi kita dari COVID-19. Faktanya, konsumsi alkohol tidak bisa melindungi kita dari COVID-19. Konsumsi alkohol yang berlebihan juga bisa membahayakan kesehatan Anda. Kesimpulan: agar kita terhindar dari coronavirus, tetaplah jaga kebersihan dimanapun kita berada. Jaga jarak, perhatikan tiap gejala yang muncul pada diri kita, lakukan pemeriksaan bila terdapat gejala yang ditimbulkan, dan jangan mudah percaya kepada isu-isu yang belum benar adanya.
Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai pencegahan COVID-19 dan segala hal berkenaan